Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari baru kembali Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini Rabu 19 April 2023. Mensyukuri segala anugerah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini, maka marilah kita memulaikan segala aktivitas kita dengan doa dan firman. Dan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini ya Tuhan, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, oleh karena merasalah kami akan kasih sayang Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, memulaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, maka kami mau mendasarkan hidup kami, bahkan segala apa yang akan kami lakukan, kami kerjakan berdasarkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah kami di sepanjang hari ini, dan kami mau merenungkan sebagian firman. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-15. Kitab Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Demikian bacaan firman Tuhan, satu ayat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-15. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah atau tema perenungan kita di hari ini, hindari sikap larut dalam kesedihan. Tentunya kita semua pernah mengalami apa yang dikatakan dengan kesedihan. Sedih karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, sedih karena kita kehilangan barang yang menjadi milik kita. Sedih karena kita dalam kehidupan ini kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita. Nah, memahami dan menafsir ayat demi ayat dalam bacaan yang menarik yang ditawarkan kepada kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, terdapat pertanyaan yang oleh malaikat Tuhan dan Yesus Kristus kepada Maria, yaitu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Masih dalam suasana kesedihan, tetapi ternyata Maria, dia tidak mengenal suara Yesus. Padahal dia pernah bersama-sama dengan Yesus. Dia pernah menjadi pengikut Yesus. Karena itu, ketika ada suara yang datang kepadanya, dia langsung mengatakan, "Tuan, kalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara-saudara, pikiran yang belum berubah tentang ketiadaan Yesus Kristus di dalam kubur, dan menuduh orang yang dikira penunggu taman sebagai pencuri, itulah sikap Maria yang diliputi kesedihan. Kesedihan yang dialami oleh Maria telah membuatnya tidak mampu mengenal suara yang telah menyapanya. Kesedihan telah membuat Maria tidak mengenal, bahkan rupa Yesus Kristus sendiri dia tidak tahu lagi. Maria terjebak dalam pikiran negatif
yang membuatnya tidak dapat berpikir jernih, bahkan menuduh tanpa dasar. Keluarga Kristen yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara menangis, itu adalah merupakan respons, merupakan sesuatu yang refleks akibat gejolak emosi yang dirasakan seseorang. Seorang anak kecil ketika dia kehilangan barang kepunyaannya, ketika dia kehilangan barang yang menjadi kesayangannya, pasti dia akan menangis, pasti dia akan memberontak. Dan menangis itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu bahwa dia sedang ada dalam keadaan sedih. Dia ada dalam suasana tertekan atau dalam suasana hati yang tidak bahagia. Walaupun juga ada air mata yang keluar, bukan karena faktor emosi, melainkan karena debu. Ada sesuatu benda yang masuk di mata yang membuat orang menangis. Menangis pada satu sisi positif adalah untuk melepaskan kesedihan dan akan menjadi lebih baik setelah menangis. Tetapi jika menangis berlebihan dan tidak terkendali, maka itu akan mengganggu aktivitas kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Marilah kita membawa segala beban kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakannya dalam kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentunya firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih sekalipun, maka marilah kita menghindari hidup kita untuk terus-menerus larut dalam kesedihan itu. Biarlah kita akan bergembira, kita akan tersenyum, karena Tuhan sudah memenangkan kita dari dosa dan maut. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami percaya firman itu menguatkan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sedih sekalipun, biarlah kami tidak larut dalam duka, kami tidak larut dalam kesedihan, karena kami punya Tuhan yang akan membawa kami kepada sukacita. Sebagai orang yang percaya dan yang berimankan kepada Tuhan, Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut, biarlah kami akan terus bergembira, kami akan terus berglori haleluya, karena dalam keadaan apapun yang kami alami dalam hidup kami punya Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menolong akan kehidupan kami. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, diberkatilah kami di sepanjang hari ini, sehingga apapun yang akan kami lakukan, itu akan dibuat Tuhan berhasil. Kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, biarlah kami terus memberi contoh yang baik bagi kehidupan anak-anak kami. Dan kami sebagai anak-anak, kami pun akan setia kepada Tuhan. Kami akan selalu dengar-dengaran kepada orang tua kami. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di sorga, hamba juga bermohon kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat yang ada. Biarlah kami akan terus setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mereka yang bergembira karena
boleh berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, bahkan mereka yang boleh diberikan Tuhan umur yang baru, usia yang baru, baik itu usia kelahiran ataupun usia perkawinan. Biarlah kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami akan terus bergembira karena Tuhan Engkau baik dan teramat baik dalam hidup kami. Bapa yang ada di sorga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang sakit, yang dirawat di rumah, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberkati segala usaha upaya, baik yang dilakukan oleh tim medis, para dokter, bahkan keluarga yang ada. Tuhan tolong semua itu, supaya saudara-saudara kami yang sakit, mereka boleh disembuhkan, mereka dipulihkan, dan mereka boleh melakukan apa yang menjadi aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan atau hal-hal lain, kami bermohon Tuhan beri jalan keluar kepada mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya mau taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat. Diberkatilah kami semua Tuhan di sepanjang hari ini, hari-hari yang akan kami lewati. Bersama dengan Tuhan, kami percaya bahwa kami mampu melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu di pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa dan firman di pagi hari ini. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita meletakkan seluruh keberadaan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like YouTube dari Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Biarlah dengan siaran ini kita semua terberkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Amin.